Om Swastiastu. Salam di GTM. Hai anak-anak Hindu dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap tentu kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Ide Sang Hyang Widi. Nah anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Ana dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Nah anak-anak, sayang sekali untuk pertemuan atau di materi awal di semester genap ini kita masih belum bisa tatap muka dan kalian harus belajar dari rumah. Nah untuk itu anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker bila keluar dari rumah, rajin-rajin cuci tangan setiap kali akan melakukan kegiatan atau setelah melakukan kegiatan, dan jaga jarak. Dan satu pesan ibu, jangan sering-sering keluar rumah ya, cukup kalian bermain dan belajar di dalam rumah saja. Nah anak-anak, untuk mengawali pertemuan pertama kita ini melalui belajar daring, kita akan membahas tentang Maharesi penerima Caturweda atau penerima Wahyu Weda. Nah untuk itu simak materi ini dengan antusias ya. Nah anak-anak, agar belajar kita lebih bermanfaat, jangan lupa sebelum belajar selalu biasakan untuk berdoa. Awali berdoa dengan mantra guru puja, kemudian kalian bisa berdoa belajar menggunakan mantra Saraswati. Nah untuk itu berdoa mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tatmai Sri Gurave Namah. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Anak-anak kelas 4, adapun tujuan dari materi hari ini adalah kalian mampu menyadari tentang Saptarsi sebagai penerima Wahyu Weda, menjelaskan cara menghargai atau meneladani perilaku Maharesi penerima Wahyu Weda, dan menjelaskan Maharesi penyusun Caturweda. Anak-anak Hindu yang hebat, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian resi. Nah, resi itu adalah orang suci penerima wahyu dalam agama Hindu. Resi memiliki kesucian dan meditasi yang mendalam. Hal itu membuat resi dapat menerima wahyu Sang Hyang Widi. Wahyu yang diterima resi tersebut dikumpulkan menjadi kitab suci Weda. Nah, kitab suci Weda yang diterima oleh Maharesi belumlah tersusun dengan rapi. Ribuan ayat-ayat suci yang telah diterima oleh para Maharesi tersebar di seluruh negeri. Kemudian, Maharesi Vyasa melakukan upaya untuk mengkodifikasi ayat-ayat suci yang diterima oleh para Maharesi agar tidak hilang dan punah. Mengkodifikasikan itu artinya mengelompokkan, ya. Nah, Maharesi Vyasa mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan tujuannya. Beliau dibantu oleh para muridnya. Karena jasa beliau, kita patut menghormatinya. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa resi penerima Wahyu Weda itu berjumlah 7 orang, sehingga disebut Sapta Resi. Nah, kata Sapta itu, Sapta Resi ini berasal dari bahasa Sanskerta. Sapta itu artinya 7. Resi itu artinya bijaksana, pendeta, seorang pertapa, penulis, penyair, dan atau orang suci ya. Jadi Sapta Resi di sini artinya 7 orang suci penerima Wahyu Weda dari Sang Hyang Widi. Nah, 7 resi penerima Wahyu Weda itu
tadi disebut juga Maharesi atau dikenal dengan Saptarsi. Nah, Maharesi itu antara lain ada Maharesi Gresamada, ada Maharesi Wiswamitra, ada Maharesi Wamadewa, ada Maharesi Atri, Maharesi Bharadwaja, ada Maharesi Wasista, dan Maharesi Kanwa. Nah, Maharesi itu merupakan golongan Wipra. Jadi mereka dianggap sebagai nabi karena merupakan penerima wahyu pertama Weda, yaitu Rigveda. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang Maharesi penyusun Wahyu Weda atau cerita tentang Maharesi penerima Wahyu Weda. Nah, Maharesi-Maharesi yang mampu menerima wahyu Sang Hyang Widi memiliki kehidupan dan pola hidup yang suci. Beliau selalu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Hindu dengan baik. Nah, berikut ini Ibu akan jelaskan secara singkat bagaimana kehidupan para Maharesi penerima wahyu tersebut. Yang pertama, Ibu akan bercerita tentang Maharesi Gresamada. Nah, Maharesi Gresamada adalah seorang Maharesi keturunan Sunohotra dari keluarga Angira. Ya, jadi Sunohotra itu termasuk kelompok keluarga Bharadwaja. Nah, dalam kehidupannya, Maharesi Gresamada sangatlah disiplin dalam melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Setiap pagi melaksanakan Surya Sewana, membaca doa pada siang dan sore, serta selalu melakukan perenungan diri dengan melaksanakan meditasi secara rutin. Beliau adalah seorang Maharesi yang sangat rajin dan tekun dalam mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi. Maharesi Gresamada sangat berjasa bagi umat Hindu. Beliau mengumpulkan mantra-mantra Rigveda, kemudian mantra-mantra tersebut beliau tulis menjadi buku Rigveda Mandala 2. Nah, dalam kitab Mahabharata disebutkan bahwa Gresamada merupakan keturunan Maharesi Senaka. Maharesi Senaka merupakan Maharesi terkenal dalam sejarah agama Hindu. Maharesi Gresamada memiliki putra bernama Kurma. Yang kedua, cerita tentang Maharesi Wiswamitra. Nah, Maharesi Wiswamitra adalah Maharesi penerima wahyu Rigveda Mandala 3. Nah, sebelum menjadi Maharesi, beliau adalah seorang ksatria. Beliau meninggalkan kerajaannya dan melakukan tapa brata ke dalam hutan. Setelah melakukan tapa brata yang begitu tekun dan disiplin, akhirnya beliau mendapatkan anugerah menjadi Maharesi. Beliau adalah raja terkenal yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Keuletan beliau dalam melaksanakan meditasi membuat beliau mampu mendengar sabda suci Sang Hyang Widi yang kemudian beliau kumpulkan dan tulis menjadi kitab Rigveda Mandala 3. Nah, kitab tersebut terdiri atas 58 sukta. Jadi Wiswamitra ini merupakan putra Musika. Ia merupakan ksatria terkenal yang menjadi Maharesi. Selanjutnya yang ketiga adalah cerita tentang Maharesi Wamadewa. Nah, Maharesi Wamadewa adalah seorang Maharesi yang sangat suci. Beliau disebut Brahmana sempurna. Beliau dikatakan sebagai Brahmana sempurna karena semenjak di dalam kandungan ibunya, beliau telah menunjukkan keajaiban sejak kecil. Beliau sering bicara dengan Dewa Indra, juga berbicara dengan Dewa Aditi. Nah, kemampuan beliau ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kelebihan dibandingkan orang kebanyakan. Maharesi Wamadewa sejak kecil selalu berdisiplin diri untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi sehingga beliau mendapat wahyu. Nah, wahyu yang beliau terima menjadi Rigveda Mandala 4. Keempat, cerita tentang Maharesi Atri. Jadi Maharesi Atri ini adalah Maharesi yang menyusun Rigveda Mandala 5.
Maharsi Atri lahir di lingkungan keluarga Brahmana. Terlahir dari keluarga Brahmana, maka masa kecil beliau terbiasa hidup dengan tatanan kehidupan seorang Brahmana. Kehidupan seorang Brahmana selalu mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi. Maharsi Atri adalah seorang resi yang disiplin dan tekun dalam melaksanakan ajaran agama. Setiap hari beliau selalu melaksanakan meditasi untuk mendekatkan diri dengan Sang Hyang Widi. Selain Maharsi Atri, juga terdapat keluarga-keluarganya yang lain sebagai penerima wahyu Weda. Keluarga besar Maharsi banyak yang menerima sabda suci Sang Hyang Widi. Nah, jadi sebanyak 36 orang keluarga Maharsi Atri yang menerima wahyu Sang Hyang Widi. Keluarga besar Maharsi Atri sangatlah berjasa besar, ya. Nah, jadi Rigveda Mandala 5 ini terdiri dari 87 sukta. Sebanyak 14 sukta diturunkan melalui Maharsi Atri. Adapun sukta yang lainnya itu diturunkan melalui keluarga Atri. Yang kelima, cerita tentang Maharsi Bharadwaja. Nah, jadi Maharsi Bharadwaja ini sangat berjasa dalam mengumpulkan ayat-ayat Rigveda Mandala ke-6. Nah, Rigveda Mandala ke-6 ini terdiri atas 75 sukta dan sebagian besar isi mandala diturunkan melalui Bharadwaja. Nah, kenapa Maharsi Bharadwaja menerima ayat-ayat Rigveda? Karena beliau hatinya sangat suci. Selain tersebut, beliau terdapat nama-nama lain yang dihubungkan dengan beliau sebagai keluarganya. Maharsi Bharadwaja selalu berpikiran suci. Beliau rajin mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi sehingga beliau menerima wahyu. Ketekunan beliau dalam menyusun mantra-mantra Rigveda, maka dari itu kita wajib meneladani perilaku luhur beliau. Keenam, cerita tentang Maharsi Wasista. Nah, Maharsi yang banyak dikaitkan dengan turunnya wahyu Rigveda Mandala ke-7 adalah Maharsi Wasista. Nama Maharsi Wasista banyak disebutkan dalam kitab Mahabharata. Maharsi Wasista adalah seorang Maharsi yang tekun dan penuh semangat. Beliau tinggal di hutan Kamyaka. Beliau belajar di tempat yang sepi dan sunyi. Beliau banyak mendapatkan wahyu Rigveda. Mantra-mantra yang diterima oleh Maharsi Wasista disusun menjadi Rigveda Mandala ke-7. Nah, beliau ini memiliki putra bernama Sakti. Maharsi yang ke-7, penerima wahyu Sang Hyang Widi adalah Maharsi Kanwa. Maharsi Kanwa adalah orang suci yang tekun menjaga kesucian diri. Karena ketekunan beliau menjaga kesucian, beliau mendapatkan wahyu dari Sang Hyang Widi. Selain itu, beliau juga sangat dikagumi karena kesabaran dan kebijaksanaannya. Wahyu-wahyu yang diterima beliau disusun menjadi Rigveda Mandala ke-8. Nah, mandala tersebut diturunkan kepada Kanwa dan keluarganya. Di sini Kanwa diceritakan memiliki putra bernama Prakanwa. Bagian ketiga, kita akan membahas tentang Maharsi penyusun Caturveda. Nah, anak-anak, pengumpulan wahyu Sang Hyang Widi menjadi kitab suci membutuhkan waktu yang sangat lama. Wahyu yang diterima Saptarsi dihimpun menjadi kitab suci Weda oleh Maharsi Vyasa. Nah, tujuan mengkodifikasikan ayat-ayat suci yang diterima oleh para Maharsi agar tidak hilang dan punah. Nah, jadi Maharsi Vyasa mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan tujuannya. Beliau dibantu oleh para muridnya yaitu Maharsi Pulaha, Maharsi Jaimini, Maharsi Vaisampayana, dan Maharsi Sumantu. Pengkodifikasian Weda disusun menjadi 4 atau yang dikenal dengan Caturveda yang terdiri atas Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Karena jasa beliau, kita patut menghormatinya. Maharsi pertama yang menyusun Caturveda adalah Maharsi Pulaha. Nah, di sini Maharsi Pulaha menyusun Rigveda.
Rigveda merupakan kitab Weda yang tertua. Rigveda terdiri atas mantra-mantra yang berisi doa pujaan kepada Sang Hyang Widi dan manifestasinya. Maharsi Pulaha membagi Rigveda menjadi 10 mandala. Nah, awal mulanya pagi-pagi Maharsi Vyasa duduk di bawah pohon depan asrama. Kemudian beliau memanggil murid-muridnya. Maharsi menugaskan Maharsi Pulaha untuk menyusun kitab suci Rigveda. Nah, hasil pengelompokannya dikenal dengan nama Rigveda Samhita. Maharsi kedua dari penyusun Caturveda adalah Maharsi Jaimini. Nah, Maharsi Jaimini menyusun Samaveda, di mana Samaveda terdiri atas mantra-mantra yang sebagian besar diambil dari Rigveda. Samaveda berisi nyanyian pujaan kepada Sang Hyang Widi sehingga disebut nyanyian suci Weda. Nah, jadi setelah Maharsi Vyasa menugaskan Maharsi Pulaha, beliau kemudian menugaskan Maharsi Jaimini untuk menyusun kitab Samaveda Samhita atau yang dikenal dengan nama Samaveda. Maharsi ketiga penyusun Caturveda adalah Maharsi Vaisampayana. Nah, Maharsi Vaisampayana menyusun Yajurveda. Yajurveda terdiri atas mantra-mantra yang sebagian besar diambil dari Rigveda. Yajurveda memuat mengenai ritual dan korban suci atau ajaran yajna. Nah, di sini Maharsi Vyasa kemudian menugaskan Maharsi Vaisampayana untuk menyusun kitab Yajurveda Samhita. Nah, jadi nama lain dari Yajurveda adalah Yajurveda Samhita. Penyusun Caturveda yang terakhir adalah Maharsi Sumantu. Nah, Maharsi Sumantu ini menyusun Atharvaveda. Atharvaveda terdiri atas mantra-mantra yang sebagian besar diambil dari Rigveda. Atharvaveda memuat hal-hal yang bersifat magis atau gaib seperti pengusiran roh jahat dan doa penyembuhan penyakit. Nah, jadi di sini kitab suci Atharvaveda Samhita atau yang dikenal dengan Atharvaveda disusun oleh Maharsi Sumantu. Maharsi Vyasa dan para muridnya sangatlah berjasa dalam penyusunan dan pengelompokan wahyu-wahyu yang diterima oleh Saptarsi. Kitab-kitab suci yang dihasilkan menjadi pedoman bagi umat Hindu untuk menjalankan ajaran-ajaran Hindu. Anak-anak Hindu yang hebat, selanjutnya kita harus meneladani perilaku Maharsi penerima Wahyu Weda. Nah, anak-anak, menurut ajaran agama Hindu, setiap orang terlahir ke dunia ini memiliki 3 hutang yang disebut dengan Trirena. Nah, salah satunya adalah Resi Rena, yaitu hutang ilmu kepada resi atau guru. Maharsi merupakan orang suci yang dapat menerima wahyu Sang Hyang Widi. Mereka melakukan tapa, brata, yoga, dan samadhi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Tuhan nanti menyampaikan wahyu melalui mereka, kemudian dihimpun menjadi kitab suci Weda. Anak-anak, kitab suci Weda dikelompokkan menjadi Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti adalah kitab suci yang memuat wahyu yang diturunkan langsung oleh Tuhan kepada Maharsi. Sedangkan Weda Smrti adalah kitab suci yang memuat penjelasan dari Weda Sruti. Nah, kitab suci Weda menjadi pokok ajaran Maharsi dalam membimbing umat Hindu. Maharsi senantiasa menjaga kesucian hati dan pikiran. Mereka melakukan pemujaan setiap hari seperti Surya Swana. Mereka juga menjalankan dharma dan melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha.
Perilaku Maharesi patut diteladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, oleh karena itu anak-anak, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu hormat dan menghargai jasa-jasa dari para Maharesi. Anak-anak kelas 4, demikianlah penjelasan Ibu tentang Maharesi penerima Wahyu Weda. Nah, jadi Maharesi penerima Wahyu Weda itu ada 7 Maharesi. Yang pertama ada Maharesi Gresamada, kemudian ada Maharesi Wiswamitra, ada Maharesi Wamadewa, Maharesi Atri, Maharesi Bharadwaja, Maharesi Wasista, dan Maharesi Kanwa. Nah, dari wahyu-wahyu yang diterima ini nanti wahyu itu akan disusun atau dikodifikasikan menjadi catur Weda oleh Maharesi Vyasa bersama 4 muridnya. Nah, demikianlah kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Dan untuk itu Ibu ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.